أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini mari kita lanjutkan pelajaran, pembahasan dan kajian kita. Dan pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kajian tentang Al-Jannah wan Nar, tentang surga dan neraka yang disusun oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Asqar rahimahullah. Dan sekarang kita masuk kepada pelajaran selanjutnya. Tapi sebelumnya ya mudah-mudahan apa yang kita sudah pelajari dari kitab Surga dan Neraka ini memberikan faidah kepada kita, memberikan manfaat kepada kita seluruhnya. Ya mudah-mudahan apa yang dijelaskan pada bab-bab terdahulu menumbuhkan keimanan kepada kita bahwa memang surga dan neraka itu memang benar adanya. Dan khusus untuk pembahasan neraka ini mudah-mudahan tumbuhlah keyakinan, keimanan kita bahwa neraka itu benar-benar ada. Dan juga sudah dijelaskan sebahagian tentang amalan-amalan yang dapat menjerumuskan ke dalam neraka dan siapakah orang-orang yang bisa masuk ke dalamnya. Maka dengan kita belajar ini tujuan agar kita menjauh, menghindar dari segala macam keyakinan, ucapan ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat memasukkan ke dalam neraka. Karena kita sudah yakin bahwa neraka itu adalah suatu tempat ya yang penuh dengan kesengsaraan, tempat yang penuh dengan penderitaan, karena di dalamnya hanya ada siksaan, ada azab dan berbagai macam balasan keburukan ya bagi orang-orang yang masuk ke dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yaitu al-matlab al-khamis, penjelasan yang kelima, yaitu jumlatul jaraim allati tudkhilun nara, jumlah sekumpulan, himpunan al-jaraim, jarimah, dosa-dosa, himpunan ya dosa-dosa allati yang tudkhilu, dapat memasukkan an-nar ke dalam neraka. Ya, dari sini tidak banyak dijelaskan karena hanya menjelaskan tentang ya dosa-dosa apa sajakah yang dapat memasukkan penghuninya itu ke dalam neraka. Makanya penjelasan ini bisa berkaitan dengan pelajaran kabair tentang dosa-dosa besar, baik yang disusun oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah atau juga yang disusun oleh Syekh At-Tamimi rahimahullah, yaitu tentang dosa-dosa besar ya. Tujuannya ketika kita membaca ya kita mengetahui, ya kita meyakini, tujuan agar kita menghindar dari segala macam dosa yang dijelaskan ya oleh para ulama-ulama terdahulu. Ya dengan itulah insya Allah kita bisa terhindar dari masuk ke dalam neraka. Suila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Jadi Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu pernah ditanya. Kata yang menanya, ya ma'amalu ahlin nar, apa sajakah amalan penghuni-penghuni neraka? Wa ma'amalu ahlul jannah, dan apa sajakah amalan ya penghuni-penghuni ya surga? Ya, jadi apa amalan-amalan yang bisa memasukkan ya pelakunya itu masuk ke dalam neraka, dan apa sajakah amalan-amalan yang bisa memasukkan pelakunya itu ke dalam surga? Fa'ajab, lalu beliau Syekh Islam rahimahullah menjawab
Amalu ahli nar, amalan ya calon penghuni neraka itu adalah pertama al-isyraku billah, mempersekutukan ya atau berbuat syirik kepada Allah Ta'ala, menduakan Allah, mensejajarkan Allah ya dengan sesuatu atau seseorang. Ya apakah dia itu menduakan Allah ya dalam rububiyahnya, atau menduakan Allah dalam uluhiyahnya, atau menduakan Allah di dalam asma dan sifat Allah. Ya, maka siapapun orang yang mempersekutukan Allah, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka itulah amalan yang dapat menjebloskan, yang menjerumuskan ia para pelakunya itu ke dalam neraka. Maka wahai saudara-saudaraku, jauhkanlah diri kita dari segala macam bentuk kemusyrikan. Kemudian lagi watakzib lirusul, mendustakan para rasul. Ya, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mendustakan beliau adalah seorang utusan. Kita mendustakan apa-apa yang dibawa Rasul. Ya, kita mendustakan apa-apa yang diamalkan dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul. Ya, bahkan meragukan saja kita tidak boleh, apalagi kita terang-terangan mendustakan. Maka ya, di antara amalan para penghuni neraka adalah mendustakan para rasul, khususnya kita sebagai umat Islam ini ya mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendustakan beliau sebagai utusan, mendustakan bahwa beliau adalah Rasul yang paling terakhir atau penutup para nabi, karena memang ada beberapa orang yang mengakui ada lagi nabi sesudah beliau. Pada jelas beliau itu khatamun nabiyyin, la nabiyya ba'di, itu jelas sekali dalam dalil-dalil Al-Quran ataupun hadis. Ya, atau mendustakan apa-apa yang dibawa Rasul, ya dari perintah-perintah ibadah secara khusus, ya, atau juga dari perbuatan perilaku Rasulullah dan seterusnya. Maka siapapun orang yang meragukan ya Rasul apa yang dibawanya, bahkan mendustakannya, maka dia juga adalah penghuni neraka. Kemudian wal kufur. Ya, jadi kufur juga adalah merupakan penyebab masuk ke dalam neraka. Kufur adalah merupakan amalan yang menjadi penghuni neraka. Ya, apakah itu kufur secara i'tiqadi, ya, yang ini mengekalkan di dalam neraka, atau kufur amali, yang ini menyebabkan pelakunya itu masuk ke dalam neraka, kendati pun boleh jadi dia tidak kekal di dalam neraka. Ini butuh penjelasan. Maka jauhilah kita kufur ya kepada apa yang harus kita imani. Kita tidak boleh kufur ya kepada keesaan Allah, tidak boleh kufur kepada kekuasaan Allah. Kita tidak boleh kufur kepada apapun yang merupakan sifat-sifat daripada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitu juga tidak boleh kufur kita kepada para rasulnya atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kufur kepada para malaikatnya, kufur kepada kitab-kitabnya, kufur kepada hari akhir. Tidak boleh juga kita kufur kepada takdir Allah yang baik ataupun yang buruk, atau kufur kepada apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah dalam ayat Al-Quran, atau juga kita kufur kepada ya apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam bentuk hadis-hadis yang sahih. Nah, kufur merupakan penyebab pelakunya masuk ke dalam neraka. Maka di antara ya perbuatan dosa yang menyebabkan pelakunya itu ya dimasukkan ke dalam neraka adalah kekufuran. Selanjutnya wal hasad, yaitu dengki, hasad, iri, ya, iri dengan kelebihan yang dimiliki oleh seseorang. Dia iri dengan sesuatu yang Allah berikan kepada seseorang dan tidak kepada dia. Dia iri dan dia berharap dia akan mendapatkan seperti yang didapatkan oleh orang lain. Atau dia iri, ya dia berharap kebaikan yang Allah berikan kepada seseorang itu lenyap dan hilang. Nah, maka iri atau dengki ini termasuk dosa besar dan akan menyebabkan orang yang memiliki sifat iri dan dengki ini ia dimasukkan ke dalam neraka. Ya, karena dengki adalah salah satu ya daripada penyakit. Ya, iri dan dengki ini adalah merupakan salah satu noda yang kotor di dalam hati seseorang. Maka sebagai seorang muslim, apalagi kita seorang mukmin, tidak boleh kita meletakkan kotoran hati, yaitu dengki ini dalam hati kita. Bersihkanlah
ya hati kita dari aneka ragam kotoran-kotoran hati atau penyakit-penyakit hati. Di antaranya adalah hasad ini. Selanjutnya lagi, di antara amalan, ya di antara perbuatan dosa yang menyebabkan pelakunya ia adalah masuk ke dalam neraka adalah al-kazib, yaitu berdusta, berbohong. Ya, jadi berbohong. Bahkan orang jadi gemar berbohong dan dia terbiasa berbohong dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, apakah dalam pembicaraannya, dusta dalam perbuatannya, ya dan seterusnya. Itu akan menyebabkan orang yang terbiasa atau bahkan membiasakan dirinya dalam kedustaan itu, ia bisa dimasukkan ke dalam neraka. Ya, dan ini adalah merupakan sifat daripada sifat orang kafir. Dan bahkan kalau andai kata ada seorang muslim yang terbiasa berdusta, dia adalah seorang munafik. Yaitu dia sebutkan dalam hadis, di antara tanda-tanda ya orang munafik itu adalah idza haddasa kadzdzaba. Apabila dia berbicara, dia kadzdzaba, dia suka berdusta. Ya, dan ini tidak boleh dimiliki oleh seorang mukmin, karena orang mukmin itu diperintahkan untuk senantiasa jujur dalam perkataan dan jujur dalam sikap. Jadi apa adanya. Nah itu. Kemudian juga wal khianatu dan khianat. Khianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasul, dan berkhianat terhadap amanah. Ya, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan bahwa seorang muslim itu tidak boleh berkhianat. Karena sifat orang kafir atau orang munafik itu, mereka suka berkhianat. Idza tumina khana, apabila diberikan amanah dia berkhianat. Ya, maka jauhilah khianat. Karena khianat ini, ya seseorang ketika diberikan janji misalnya, atau seseorang berjanji misalnya, lalu dia mengingkari, lalu dia mengkhianati janjinya itu, dia berkhianat dengan janjinya. Atau ketika diberikan amanah dia untuk mengerjakan sesuatu atau menyampaikan sesuatu, maka dia tidak mengerjakannya, atau dia melakukan sebahagiannya saja dan tidak menyempurnakannya. Tetapi ketika dia ditanya oleh orang yang memberikan amanah, dia mengatakan bahwa dia sudah menyampaikan amanah tersebut. Nah, maka khianat ini sebagaimana di dalam banyak ayat dan juga hadis, ya termasuk perkara yang dilarang ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dilarang oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan termasuk perbuatan dosa besar dan dapat menjadikan pelakunya itu masuk ke dalam neraka. Begitu juga wazulmu, perbuatan zalim atau aniaya. Ya, ketika seseorang menzalimi orang lain dalam masalah harta, yaitu merampas harta, membegal orang untuk diambil hartanya, atau dengan menipu orang dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan aniaya yang lain dalam masalah harta, atau juga zalim dalam masalah jiwa, apakah dengan menyakiti, memukulnya, kemudian menyiksanya, bahkan sampai kepada membunuhnya, atau dari segi kemuliaan atau kehormatannya dia gibah, dia fitnah, dia rusak kehormatan orang, tanpa dia pikirkan akibat atau efeknya. Maka ketika seorang berbuat zalim kepada orang lain dalam masalah harta, jiwa, ataupun dalam masalah kemuliaan, maka orang yang berbuat zalim ini nanti di hari kiamat akan dimasukkan ke dalam neraka. Aliyadzubillah. Maka waspadalah kita terhadap perbuatan zalim, karena Allah dan juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan perbuatan zalim ini. Maka perbuatan zalim ini adalah merupakan perbuatan dosa yang dapat menyebabkan pelakunya ini dimasukkan ke dalam neraka. Aliyadzubillah. Begitu juga wal fawahish, yaitu perbuatan-perbuatan keji. Apakah dalam bentuk perbuatan seperti zina, apakah itu homoseksual, atau melakukan itu dengan binatang-binatang, seperti penyakit-penyakit seperti ini, atau melakukan perbuatan ini, kemudian memboleh-bolehkan kepada orang lain, kemudian juga mengucapkan perkataan, ataupun mengatakan perkataan-perkataan yang keji ini, mengundang syahwat orang lain, atau berkata jorok kepada orang lain. Nah, semua perbuatan dan perkataan keji ini juga termasuk
daripada perbuatan jarimah, perbuatan dosa. Ya, maka walaupun ada seseorang itu tidak melakukannya, tapi ungkapan-ungkapan katanya selalu mengandung kemaksiatan, selalu mengandung perkataan-perkataan keji. Apalagi kalau seandainya orang sampai melakukannya, apakah dia berzina seperti tadi dijelaskan, ya, atau homoseksual, atau kepada sesuatu selain daripada manusia misalnya, ya, maka ini adalah perbuatan keji yang dapat menyebabkan pelakunya itu dimasukkan ke dalam, ya, neraka. Al-iyadu-billah. Kemudian juga adalah perbuatan yaitu al-godar, yaitu, ya, mengingkari, ya, atau menyelisihi, ya, perjanjian. Idza ahada godara, ya, apabila orang munafik itu apabila mengadakan perjanjian, dia mengingkari perjanjian itu, dia melanggar perjanjian itu. Jadi kalau seandainya ada seseorang yang mengadakan suatu perjanjian dengan orang lalu dia mengabaikannya, dia tidak menunaikan perjanjian dengan baik seperti yang biasa dilakukan ya oleh orang-orang Yahudi, atau bahkan juga di antara kaum muslimin itu adalah orang-orang munafik, suka mengingkari, ya, suka tidak memenuhi janjinya, ya, atau memenuhi perjanjiannya, ya, kepada orang lain, maka perbuatan tidak memenuhi atau melanggar perjanjian ini termasuk di antara sifat orang-orang kafir yang dapat menyebabkan pelakunya itu ke dalam neraka. Maka kalau kita mengadakan suatu perjanjian, ya, kepada orang lain adalah memenuhi janji, ya, maka tidak boleh kita ini, ya, melanggar, bahkan mencelakai, ya, orang yang mengadakan perjanjian, ya, dengan kita, ya, itu. Maka hindarilah, karena perbuatan, ya, melanggar perjanjian ini pun termasuk daripada perbuatan dosa yang akan menyebabkan pelakunya itu masuk ke dalam neraka. Kemudian lagi wa qati'atur rahim, memutuskan silaturahmi. Ya, dan ingat, ya, memutuskan silaturahmi ini hanya ditekankan kepada kerabat. Ketika seorang kakak atau seorang adik, ya, karena sebagai manusia itu pasti ada, ya, persoalan lah. Lalu kemudian, ya, salah satu di antara mereka marah, lalu kemudian bertekad untuk tidak main lagi ke rumah kakak atau adiknya, sengaja memutuskan silaturahmi, tidak pernah mau bertemu, tidak ada perasaan rindu kepada kerabatnya, dan bahkan selalu menyelisihi apa yang di keluarga itu ada pertemuan misalnya, dia tidak mau bertemu dengan kerabatnya itu misalnya, ya, maka, ya, jelaslah bahwa orang yang memutuskan silaturahmi ini, ia adalah merupakan perbuatan dosa, karena dia sudah memutuskan, yaitu hubungan kekerabatan yang ada di antara mereka. Padahal Allah dan juga Rasulullah SAW sudah banyak menyebutkan tentang keutamaan menyambung silaturahmi. Bahkan jelas di dalam hadis dikatakan, la yadkhul jannah qati'un, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan, yaitu silaturahmi. Nah, kalau tidak masuk ke dalam surga, tentu dia akan masuk ke dalam neraka. Maka sebagai seorang muslim, ya, perbaikilah hubungan kerabat di antara kita. Persoalan-persoalan yang ringan hilangkan, persoalan-persoalan berat dibuat ringan. Ya, yang namanya persoalan, ya, pasti adalah antara kakak adik, sebagaimana seorang suami istri juga pasti ada persoalan. Maka antara kakak adik juga bisa jadi ada persoalan. Antara ipar, ya, antara ipar dengan ipar, ya, biasalah persoalan. Maka hendaklah para ipar itu jangan sampai merusak hubungan dari pasangan mereka itu hanya dengan gosip atau dengan fitnah. Kalau bisa ipar-ipar ini membantu, ya, pasangan-pasangan mereka untuk erat, ya, untuk kompak, untuk harmonis dalam kehidupan, jangan malah memperkeruhnya, ya. Maka wajib bagi kita untuk senantiasa menyambung silaturahmi, dan orang-orang yang memang berkaitan dengan masalah silaturahmi, yaitu ipar-ipar tadi misalnya, hendaklah mereka membuat rukun pasangan-pasangan mereka itu kepada kerabat mereka masing-masing, ya, karena di dalam
ya silaturahmi ini banyak sekali keutamaannya. Maka jikalau ada di antara kaum muslimin yang memutuskan silaturahmi, berarti dia sudah jatuh ke dalam perbuatan dosa yang akan menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka. Nauzubillahi min zalik. Kemudian selanjutnya wal jubnu anil jihad, yaitu pengecut ya dari jihad, dari peperangan. Ya, ketika digaungkan, ketika diumumkan akan adanya peperangan melawan orang kafir atau orang musyrik, timbullah rasa kecut, dia takut mati. Dia takut nanti anaknya itu menjadi yatim. Dia takut nanti istrinya menjadi janda. Dan nanti dikhawatirkan nanti istrinya menikah lagi dengan orang lain kalau dia mati misalnya. Maka pengecut ini, ya karena dia takut mati yang nanti akan berakibat kepada istrinya dan anaknya ini atau kepada harta bendanya, lalu kemudian dia tidak mau berjihad, dia tidak mau berjuang membela agama Allah, ya maka sifat pengecut ini ya termasuk dari perbuatan dosa. Maka sebagai seorang muslim harus ada keberanian ya yang tumbuh dalam hati kita sebagai seorang muslim. Tumbuhkan keberanian kita untuk membela agama Allah, karena di dalamnya banyak sekali kemuliaan, banyak sekali keutamaannya. Dan tidak usah khawatir, tidak usah takut ya bahwa nanti ketika kita mati itu ya bagaimana anak dan istri kita, Allah sudah menjamin mereka. Dan jangan khawatir nanti kita bagaimana di hari kiamat, karena di dalam kematian ya pada saat membela agama Allah itu banyak sekali keutamaan, banyak sekali kemuliaannya. Ya bahkan ya termasuk daripada ya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mintalah kepada Allah agar berlindung dari sifat pengecut. Ya, apalagi dalam rangka membela agamanya, dalam rangka membela Allah, dalam rangka membela Rasul, dalam rangka membela meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jauhilah yaitu sifat pengecut. Dan pengecut ini yang akan menyebabkan orang tidak membela agama Allah, termasuk salah satu di antara dosa-dosa besar yang boleh jadi kalau dia tidak bertobat dari sifat pengecut ini, ya dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah yang penuh dengan ya siksaan atau azabnya. Nauzubillah. Kemudian juga wal bukhlu, yang termasuk perbuatan dosa adalah sifat kikir, pelit, medit. Ya, juga termasuk. Ya, orang yang sangat menyayangi ya harta bendanya. Dia tidak ingin kehilangan hartanya sepeser pun. Sehingga dia untuk ya mengorbankan sebagian hartanya itu ya fisabilillah, apakah dengan membantu pembangunan masjid misalnya, atau untuk membantu pembangunan sekolah tahfiz, pesantren-pesantren dan seterusnya, atau membantu fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan pertolongan atau bantuan dari dia, membantu para janda dan seterusnya. Dia berpikir ya berkali-kali, bahkan dia sangat sayang dengan hartanya sehingga tidaklah dia mau mengeluarkannya. Kalau dia keluarkan itu dalam keadaan terpaksa. Kalau dia keluarkan hanya dicari yang paling buruk, yang paling jelek dan dengan nilai yang sangat sedikit. Nah, itu orang-orang yang pelit. Dan orang-orang yang pelit ini nanti akan dikalungkan apa-apa yang mereka pelitkan, apa-apa yang mereka bahagiakan kelak di leher mereka pada hari kiamat. Maka sebagai seorang muslim tidak pantas ya kita ini pelit. Apalagi harta-harta yang kita miliki, barang-barang yang kita miliki itu hanyalah pemberian Allah, merupakan titipan Allah kepada kita yang suatu saat kita akan meninggalkannya, atau ya harta-harta kita itu akan meninggalkan kita. Ya, adapun yang kita miliki adalah apa-apa yang kita infakkan, apa-apa yang kita sedekahkan, apa-apa yang telah kita keluarkan dengan tujuan fisabilillah. Adapun harta yang tersisa dari kita, ya itu bukan milik kita. Ya, maka sebab itu sebagai seorang muslim tidak pantas bagi kita untuk kikir atau bakhil ini. Ya, maka jikalau ada di antara kita naudzubillah bersifat kikir, berarti dia telah memiliki dosa. Dia telah berdosa dengan hartanya dan kelak Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Begitu juga wakhtilafus sirri wal alaniyah. Jadi ada perbedaan ya antara asir dengan alaniyah, antara yang tersembunyi dengan kenyataannya.
Ya, jadi dalam penampilan di depan orang dia kelihatan soleh, di belakangnya dia tidak demikian. Ya, kalau berbicara dengan orang, baik itu secara langsung atau di medsos misalnya, kalimat-kalimatnya itu santun, mengeluarkan ayat Allah, mengeluarkan hadis-hadis Nabi. Tapi pada kenyataan dia kepada istrinya, kepada anak-anaknya, jauh berbeda antara apa yang terjadi ya dengan orang-orang banyak ya dengan kehidupan pribadinya. Ya, itu adalah merupakan sifat daripada sifat orang-orang munafik ya, sifat orang-orang yang mereka luput ya, mereka lalai ya dari perhatian Allah Subhanahu wa taala ya. Maka orang-orang yang begini biasanya tidak konsisten ya, tidak istiqomah ya. Jadi dia itu solehnya kalau lagi di masjid, baiknya itu kalau berada di teman-teman kajiannya. Tapi ketika dia jauh dari temannya, dia jauh dari masjid, ya nampak jelas perilakunya. Dia suka mengganggu orang, suka berbicara jorok, suka melihat hal-hal yang tercela dan seterusnya. Ya depan orang dia boleh jadi dia dermawan, tapi ketika jauh dari orang dia kikir dan begitu seterusnya. Jadi ini adalah sifat yang buruk ya, dan terkandung perbuatan dosa karena ada perbedaan antara ketika dia itu sedang rahasia, ia tidak bersama orang lain, dan ketika dia alaniah, ketika dia bersama ya orang-orang yang lain ya. Jadi beda antara yang tersembunyi dengan yang nyatanya ya. Ini adalah merupakan ya sifat orang munafik yang suka menampilkan kehidupannya yang baik-baik di hadapan orang, padahal hatinya tidak demikian. Begitu juga selanjutnya adalah wal ya'su mir rauhilah, putus asa daripada rauhilah, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ditimpa oleh sakit, ditimpa dia oleh penderitaan, ditimpa oleh kemiskinan, ya lalu kemudian dia berputus asa, seakan-akan Allah tidak mampu merubah kondisi dia dari sakit menjadi sehat, dari miskin menjadi mampu misalnya. Nah, orang-orang yang seperti ini juga dilarang dalam agama karena berputus asa dari pertolongan Allah. Iya, dalam agama kita ini dilarang karena termasuk dosa besar. Ya, kita sebagai seorang muslim ini harus optimis. Kita berusaha ya, kemudian kita berdoa, dan ketika kita berusaha dan berdoa ini harus dalam keadaan optimis. Tidak boleh kita putus asa. Kita serahkan memang seluruhnya kepada Allah, tapi tidak boleh terlintas sedikit pun dalam hati kita yaitu pesimis atau putus asa dengan pertolongan, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah kalau sudah menghendaki kebaikan kepada seseorang, kendati pun banyak orang tidak menghendaki kebaikan itu pada diri kita, maka kebaikan itu pasti akan datang juga kepada kita tanpa ada yang dapat menolaknya. Kebalikannya ketika Allah menghendaki keburukan kepada orang, sedangkan orang-orang di sekitarnya tidak menghendaki keburukan kepada dia, tetap keburukan akan menimpa orang tersebut. Tidak ada yang mampu mencegahnya. Dan maka kita juga yakin seperti itu. Kalau Allah memang menghendaki kebaikan kepada kita, kendati pun banyak orang menghalang-halanginya, banyak orang itu mengejek ya kita, menghina kita, jangan khawatir, kebaikan yang Allah hendak berikan kepada kita akan sampai juga kepada kita. Nah, mereka tidak akan mampu mencegah kebaikan yang akan datang kepada kita. Harus optimis, tidak boleh berputus asa dengan pertolongan, dengan bantuan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau ada seorang muslim yang sikapnya memang selalu berputus asa, tidak mempunyai sifat optimis, ya selalu beramal itu hanya asal-asalan saja, ya tidak berharap kebaikan kepada Allah, berarti dia sudah jatuh kepada salah satu perbuatan dosa yang aliyadzubillah akan menyebabkan orang tersebut masuk ke dalam neraka. Kemudian juga wal amnu mim makrillah, merasa aman dengan makar atau tipu daya Allah. Ya, hati-hati. Ketika Allah memberikan kepada kita nikmat sehat, ketika Allah memberikan kepada kita ya harta yang melimpah, ya padahal selama ini kita tidak mengerjakan ya perintah-perintah Allah, bahkan kita banyak melakukan maksiat kepada Allah, dan kita menganggap ya kita baik-baik saja. Buktinya saya masih sampai sekarang masih sehat-sehat saja. Buktinya sekarang rezeki saya masih melimpah. Buktinya sekarang masih banyak orang sayang sama saya.
dan seterusnya. Nah, orang ini merasa aman dengan tipu daya Allah. Padahal boleh jadi Allah berikan kepada dia berbagai macam nikmat. Itu tujuannya adalah supaya orang itu semakin banyak, semakin kuat dalam perbuatan maksiatnya. Allah sengaja dia itu diperlakukan begitu supaya dia semakin jauh dari Allah. Nah, ketika dia jauh dari Allah, ketika dia berbuat maksiat, ketika dia berani meninggalkan perintah-perintah Allah, di saat itulah kematian menjemput dia. Hati-hati dengan tipu daya Allah. Jadi jangan kita berpikir dengan banyaknya kenikmatan itu artinya Allah sayang kepada kita. Ketika Allah berikan kesusahan kepada kita, menunjukkan bahwa Allah itu tidak suka dengan kita, tidak. Ya, jadi ketika kita sebagai seorang mukmin itu diberikan kebaikan keburukan, harus tetap mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita berharap dengan keburukan yang Allah berikan kepada kita, dengan kemiskinan, dengan sakit, tujuan agar kita mendekatkan diri kepada Allah dan bersabar. Ketika Allah berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, apakah harta, nikmat sehat dan yang lain-lainnya, tujuan juga adalah supaya kita mendekatkan diri kepada Allah dan bersyukur. Ya, hati-hati dengan makarnya Allah. Ya, makanya kalau orang merasa aman-aman aja dengan kemaksiatannya, ya dengan jauhnya dia dari perintah-perintah Allah, karena dia menganggap dia baik-baik saja, fine-fine saja, hati-hati. Ini mungkin salah satu di antara makar Allah supaya ketika Allah wafatkan ya kita dalam keadaan kita menjauh dari Allah, dalam kondisi kita ini berbuat maksiat. Alhamdulillah, maka aman dari makar Allah juga termasuk daripada dosa-dosa besar dan akan menyebabkan pelakunya ini masuk ke dalam neraka. Jadi antara perbuatan dosa yang dapat memasukkan ke neraka itu adalah aman dari makarnya Allah. Begitupun wal jaza indal masaib, yaitu panik, gerasa gerusu ketika mendapatkan musibah, sehingga dia suka cari kambing hitam. Ini gara-gara engkau mengajak saya dapat musibah. Gara-gara engkau begini-begini, saya dapat begini, dan seterusnya. Maka ketika seseorang mendapat musibah, dia tidak ingat kepada Allah, bahwa Allah lah sebetulnya yang memberikan musibah untuk menguji. Ya, tapi dia tidak demikian. Karena paniknya dia, karena tergesa-gesa dia dalam bersikap, sehingga dia tidak kembali kepada Allah, tapi mencari penyebab. Siapa orang yang, sehingga dia mencari kambing hitam. Seseorang A, seseorang B yang dia salahkan. Atau kenapa? Karena dia mungkin tadi makan ini, makan itu, dan seterusnya. Maka kita ini panik, ya, kita ini gerasa gerusu, ya, terhadap musibah yang Allah timpakan ya kepada kita, itu adalah merupakan salah satu perbuatan dosa. Maka pada saat musibah datang, kita tenang. Ya, kita harus paham ini datang dari Allah. Ya, kita yakin ini adalah merupakan ujian dari Allah. Hendaklah kita beristirja, ya, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ingat dari Allah. Ya, ingat hanya Allah juga yang dapat menghilangkan musibah tersebut. Ya, ingat dalam musibah itu ada banyak kebaikan, banyak pahala buat kita. Ya, ingat gitu, sehingga kita bisa tenang ya dengan musibah yang datang kepada kita. Maka berhati-hatilah, wahai saudaraku, jangan kita cepat panik kalau mendapatkan musibah. Begitu juga wal fakhru wal bataru indan ni'am, ya, bangga dan sombong ketika mendapatkan kenikmatan. Ya, umumnya begitu, orang kalau naik pangkat, mendapat pasangan yang cantik atau ganteng, punya keturunan, ya, punya anak maksudnya, mendapatkan harta yang melimpah, umumnya kita ini tiba-tiba menjadi sombong dan kita menjadi orang yang bangga, jadi OKB, orang kaya baru, ya, menjadi kayak orang pejabat baru. Nah, sehingga kita meremehkan, merendahkan orang lain. Kita menilai orang lain itu tidak pantas seperti yang kita miliki dan seterusnya. Maka pada saat seseorang itu mendapatkan nikmat Allah dengan aneka ragam kenikmatan itu, lalu tumbuh rasa sombong dalam diri kita, lalu tumbuh kebanggaan dalam diri kita, dan akhirnya merendahkan, meremehkan, melecehkan orang lain, ingat itu adalah merupakan perbuatan dosa, perbuatan jarimah, dan ini bisa menyebabkan pelakunya ke dalam neraka. Maka ingat bahwa nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, apakah jabatan, apakah itu harta benda, apakah pasangan hidup, nikmat sehat dan yang lain, itu datang dari Allah. Maka tujuan adalah supaya kita bersyukur kepada Allah dengan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada kita, bukan kemudian jadi sombong, kemudian membanggakan diri.
Ya, itu yang harus kita lakukan, bersyukur. Ya, dan dipergunakan kenikmatan-kenikmatan itu untuk beribadah kepadanya. Tapi kalau kita kebalikannya, sombong dan merasa bangga sehingga kita tidak tahu berterima kasih, ya bahkan kita menolak, ya mengingkari ini pemberian Allah, dan kita kemudian merendahkan orang lain, melecehkan orang lain, ya maka ini merupakan perbuatan dosa yang dapat menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Begitu juga watarku faraidillah, yaitu meninggalkan kewajiban-kewajiban kepada Allah, meninggalkan sholat dengan sengaja, meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja, dia meninggalkan ibadah haji padahal dia mampu, dia meninggalkan pembayaran zakat padahal dia sudah sampai nasab ukurannya. Nah, dia meninggalkan semua kewajiban. Atau kalau dia wanita, meninggalkan kewajiban menutup aurat misalnya, ya hanya karena lingkungannya, hanya peraturan daerahnya yang melarang pakai jilbab, padahal Allah sudah menentukan kewajiban itu dalam banyak ayat dan juga Nabi dalam hadis-hadisnya. Maka ketika seseorang yang meninggalkan kewajiban fardu dia kepada Allah, itu juga merupakan perbuatan dosa. Dan kita mafhum bagaimana hukuman orang yang tidak sholat, orang yang tidak berpuasa, orang yang tidak bayar zakat, ya orang yang tidak menunaikan ibadah haji padahal mampu. Kita tahu udah banyak dijelaskan ya oleh para ulama. Maka wahai saudara-saudaraku, ya yang muslim ataupun muslimah, kalau sudah datang kepada kita kewajiban Allah Rasul, tunaikan sesegera mungkin, jangan tunda-tunda lagi. Ya, jangan kita tunda-tunda sampai menjelang kematian kita. Dan boleh jadi nauzubillah kita mati dalam kondisi kita tidak melaksanakan kewajiban Allah hanya gara-gara kita menunda-nundanya. Kemudian juga wa'tida'u hududihi, dan kemudian juga melanggar had-had Allah. Ya, melanggar hukum-hukum Allah juga hindari. Karena melanggar hukum-hukum Allah juga termasuk dosa yang dapat menyebabkan pelakunya itu masuk ke dalam neraka. Dan berapa banyak di antara kaum muslimin sekarang yang suka melanggar had-hadnya Allah. Ya, ketika ya orang tua mereka, lalu kemudian pembagian warisan 1:2 antara wanita dan laki-laki, lalu mereka menyamaratakannya. Ya, masing-masing mendapatkan bahagian yang sama. Ini adalah melanggar batas, melanggar hadnya Allah. Ya, dan banyak lagi yang lain. Ini adalah satu dari sekian banyak ya di antara kita kaum muslimin melanggar hadnya Allah. Ya. Nah, makanya hindari, karena melanggar hak Allah ini ya di dalam ayat Al-Qur'an juga sudah jelaskan, ya akan memasukkan dia ke dalam neraka yang dia kekal di dalam neraka itu. Kemudian wantihaku hurmatihi, wantihaku dan membuka, melanggar, ya merusak hurmatihi, kemuliaan-kemuliaan, yaitu kesucian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalau kita juga merusak, membuka aib atau mengotori kehormatan Allah, kemuliaan Allah, ya sehingga kita merendahkan, meremehkan Allah, itu termasuk juga. Kita saya sebagai seorang manusia tidak ingin direndahkan, tidak ingin kita ini dirusak, dibuka aib kita, kesucian kita itu dikotori oleh orang lain. Kita akan marah, kita akan murka. Gimana kita kepada Allah? Kalau kita masih mengatakan bahwa ya Allah itu punya anak misalnya, ya, atau kita menganggap bahwa Allah tidak melihat apa yang kita lakukan sehingga kita melakukan perbuatan dosa itu sembunyi-sembunyi. Ya, ketika kita mengambil harta orang juga dikerjakan dengan sembunyi-sembunyi. Ini sudah merusak ya kehormatan Allah, karena kita tahu ya antara penglihatan kita dengan penglihatan Allah berbeda. Kita tidak bisa melihat apa yang dikerjakan orang yang berada di sebelah daripada ruangan kita, tapi Allah tahu. Walaupun di tempat itu gelap, walaupun di tempat itu tidak ada pencahayaan, ya Allah tetap melihatnya. Ya, dan kita jangan merusak ya kehormatan atau kesucian Allah ya dalam kehidupan kita sehari-hari, karena ini ya sudah melanggar ketentuan Allah yang dapat menyebabkan kita jatuh ke dalam perbuatan dosa dan akan menyebabkan pelakunya itu masuk ke dalam neraka. Kemudian wa khauful makhluk dunal khaliq, takut kepada makhluk bukan kepada al-khaliq. Berapa banyak orang takut kepada jin, berapa banyak orang takut kepada ancaman manusia, ya
ya daripada Allah yang menciptakan. Ya, maka siapapun orang yang takut kepada selain Allah, apakah itu kepada manusia atau kepada jin atau makhluk halus, sehingga hidupnya dipenuhi ya ketidaknyamanan, ketidaktenangan, ya bahkan akhirnya jatuh kepada kemusyrikan gara-gara dia berlindung ya kepada penjaga ya atau kepada penghuni suatu lembah atau penjaga pohon ya dengan meninggalkan Allah, dan itu dilakukan karena rasa takutnya, maka dia sudah jatuh kepada perbuatan dosa. Dan boleh jadi ini akan menyebabkan pelakunya, orang yang takut kepada selain Allah ini, yaitu masuk ke dalam neraka. Maka janganlah kita takut kepada makhluk siapapun dia. Yang kita takutkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan, yang telah memberikan rezeki dan mengatur urusan-urusan kita. Begitupun wal amalu riya'an wa sum'ah, yaitu beramal dengan tujuan riya dan sum'ah. Ya, kita sholat, kita bersedekah, kita berpuasa dengan tujuan riya, supaya orang lihat bahwa kita mengerjakan amal soleh. Ya, supaya orang lihat bahwa kita sudah mengerjakan sholat, ini itu segala tujuan supaya disanjung atau dipuji. Atau kita memperdengarkan ya kepada orang tentang apa yang kita lakukan. Kita semalam sholat tahajud, maka sekarang kita ngantuk. Saya sedang berpuasa nih, makanya bibir saya kering. Nah, dia sengaja menyebutkan ya ucapan-ucapannya itu, ya menyebutkan amalan-amalan dengan ucapan-ucapan itu. Apakah tadi sholat malamnya, apakah puasanya, apakah sedekahnya, ya atau infaknya kepada masjid dan yang lain-lain. Ya memperdengarkan, sumah itu memperdengarkan, kalau riya itu memperlihatkan. Tujuannya adalah untuk dipuji, disanjung ya oleh orang lain. Maka beramal yang diiringi dengan tujuan riya atau sum'ah ini juga adalah merupakan perbuatan dosa yang dapat menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka. Wa mukhalafatul kitabi was sunnah, menyelisihi yaitu Al-Quran dan sunnah, ai i'tiqadan wa aman, baik secara i'tikad ataupun secara amalan. Ya, jadi kalau ada di antara kaum muslim yang sengaja menyelisih Quran, Quran menyuruh A, dia melakukan B, atau menyelisih sunnah, sunnah mengatakan A lalu dia mengatakan B, baik dalam amalan ataupun dengan i'tikadnya, maka ini juga jelas. Karena kita tidak boleh menyelisih Quran. Berarti kalau kita menyelisih Quran adalah kita menyelisih Allah, kita menyelisih hadis, kita menyelisih sunnah, sebetulnya kita menyelisih Rasulullah SAW. Dan Allah ya sudah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa kita harus patuh kepada Allah dan patuh kepada Rasul. Siapapun orang yang menyelisih Allah dan menyelisih Rasul, maka dia dijamin dengan neraka. Maka sekarang tidak boleh kita menyelisih Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah, baik secara amalan ataupun i'tikad. Maka siapapun orang yang senantiasa menyelisih Al-Quran dan sunnah, baik secara i'tikad ataupun amalan, maka dia dimasukkan ke dalam neraka karena termasuk perbuatan dosa. Kemudian wa ta'atul makhluk fi maksiatil khaliq, taat kepada makhluk dalam perbuatan maksiat kepada Allah, kepada Al-Khaliq. Ya, dia taat kepada kiainya, dia taat kepada habibnya, dia taat kepada orang tuanya, dia taat kepada pemimpinnya. Tapi ia untuk tujuan melakukan suatu amalan, mengucapkan suatu perkataan, ya tapi perbuatan dan perkataan ini jelas bermaksiat kepada Allah, menentang Allah, ya menyelisihi ya apa yang Allah ya firmankan, apa yang Allah tetapkan. Maka siapapun orang yang patuh kepada makhluk, kepada manusia, ya tapi ya dalam perbuatan maksiat kepada Allah, maka dia jatuh kepada perbuatan dosa. Maka kita sebetulnya dalam ketaatan kepada makhluk itu innama ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu hanya ada dalam perbuatan ma'ruf. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perbuatan maksiat kepada Al-Khaliq. Ya, kita disuruh membuka ya memperlihatkan aurat kita oleh seorang makhluk, ya apakah itu orang tua atau siapapun dia. Tapi dengan kita membuka, menampakkan aurat kita, ya itu berarti kita menentang Allah, kita durhaka kepada Allah. Maka kalau kita patuhi, ya maka kita jatuh kepada perbuatan dosa hanya gara-gara taat kepada makhluk, dan perbuatan ini akan menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka. Begitupun wa ta'assub lil batil, fanatik kepada kebatilan, ya fanatik kepada kebatilan, ya asobiah kepada kebatilan,
Ya, fanatik kita kepada kemusyrikan, fanatik kita kepada perkara-perkara bid'ah, fanatik kita kepada adat dan tradisi yang menyelisihi agama kita, syariat agama kita, maka ini akan menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka. Sebab kalau yang namanya orang sudah fanatik, orang kalau sudah ta'assub, itu nggak akan bisa berubah, sulit untuk berubah. Ya, kalau udah A, ya A, walaupun sebetulnya yang benar itu B. Nah, ini adalah merupakan perbuatan dosa besar. Makanya kita jauhi fanatik ini. Kemudian juga wastihzaun bi ayatillah, yaitu mengolok-olok ayat-ayat Allah. Juga tidak boleh. Ya, mempermain-mainkan ayat Allah, mengejek ayat Allah, kita jadikan bahan bercandaan. Ya, kita jadikan guyonan, itu dilarang. Ya, termasuk juga mengolok-olok Rasul, mengolok-olok Allah, itu dilarang. Ya, karena ini merupakan termasuk perbuatan dosa yang banyak diantara juga kaum muslimin karena ketidakpahamannya menjadikan ayat-ayat Allah atau Rasul atau ajaran agama ini menjadi permainan, menjadi senda gurau dan olok-olok atau bahan ejekan. Maka siapapun mereka yang begitu akan jatuh kepada perbuatan dosa yang memasukkannya ke dalam neraka. Wajuhdul haq, benci kepada kebenaran. Ya, ketika Allah menjelaskan, Rasul menjelaskan sesuatu itu adalah kebenaran, dia tidak suka kepada aturan tersebut, bahkan dianggap ini adalah merupakan adat orang Arab misalnya. Orang kita Indonesia tidak demikian. Jadi dia begitu menolaknya dengan cara seperti itu. Seakan-akan apa-apa yang di dalam ayat Quran, apa yang dalam hadis itu adalah budaya Arab. Ya, tidak demikian. Ya, bahwa apa yang dijelaskan Allah dan Rasul dalam Al-Quran hadis sebagai suatu bentuk kebenaran, itu adalah merupakan tradisi kita. Setiap muslim dimanapun dia berada. Apakah di Saudi, di Arab, ataupun di Indonesia, ataupun di Palestina, atau di Filipina, di Amerika, di Australia, itu adalah merupakan tradisi kita. Seperti sholat, itu adalah tradisi kita umat Islam. Bukannya ini hanya tradisi orang Arab, dan seterusnya. Ya, jadi hati-hati kita membenci, ya kita ini tidak suka kepada kebenaran, karena kebanyakan orang dimasukkan ke dalam neraka juga sebetulnya karena benci, tidak suka atau menolak yaitu dengan kebenaran. Ya, karena Allah juga mengatakan dan kebanyakan mereka memang benci dengan kebenaran. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk ya kepada orang-orang yang benci, tapi kita cintailah kebenaran dan cinta juga orang-orang yang mengamalkan dan yang menyampaikan kebenaran. Ya, maka orang yang benci kepada kebenaran juga akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wal kitmanu lima yajibu izharuhu min ilmin wa syahadah. Ya, menyembunyikan ya apa-apa yang wajib untuk disampaikan atau apa-apa yang wajib untuk dijelaskan dari ilmu maupun ya persaksian. Ya, jadi ketika kita ini memiliki ilmu di mana kita wajib menyampaikan ilmu tersebut, lalu kita menyembunyikan karena kita khawatir nanti gangguan orang, ya, atau kita khawatir nanti penolakan orang, nanti gangguan orang juga kita khawatirkan kalau kita sampaikan, itu juga termasuk perbuatan dosa. Ya, tidak boleh kita menyembunyikan ilmu kecuali dengan uzur, kecuali dengan suatu sebab atau alasan. Ya, mungkin orang itu baru belajar, yang kita khawatirkan dia lari nanti, ya karena belum nyampe pemahaman, belum sampai hidayah ke dia seperti itu. Boleh kita tunda penyampaian, bukan kita sembunyikan, bukan. Yang suatu saat kita juga akan jelaskan kepada dia tentang ilmu yang harus diketahui. Begitu persaksian, tidak boleh kita menyembunyikan persaksian. Kalau kita dibutuhkan untuk bersaksi, bersaksilah. Kalau kita menyembunyikan ilmu, kalau kita menyembunyikan persaksian, lah itu termasuk perbuatan dosa yang akan menyebabkan kita aliyadzubillah dimasukkan ke dalam neraka. Begitu juga wasihru, sihir, ya, dengan beraneka ragam bentuknya. Apakah sihir seperti yang terjadi pada masa Nabi Musa alaihissalam, atau sihir-sihir dalam bentuk hipnotis, sihir-sihir dalam bentuk santet, ya, atau yang sejenisnya. Maka semua bentuk sihir ya dilarang karena termasuk dosa besar. Ya, termasuk 7 yang membinasakan sihir ini. Ya, maka siapapun orang yang melakukan sihir atau datang kepada tukang sihir untuk minta disihir, maka dia telah melakukan perbuatan dosa besar yang dapat menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Begitu juga wa uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua, juga termasuk. Ya,
dia mengingkari, dia menolak ya perintah kedua orang tuanya, mengatakan kepada orang tuanya, ya menghardik orang tua, ya menyusahkan orang tua, membuat orang tua menangis, ya dan banyak lagi ya hal-hal yang dimasukkan ke dalam perbuatan durhaka kepada orang tua. Maka siapapun orang durhaka kepada kedua orang tuanya, baik hanya kepada ibu atau ayahnya saja atau bahkan kedua-duanya, ya maka dia sudah melakukan dosa yang sangat besar dan dia akan dijamin ia dimasukkan ke dalam neraka. Aliyadzubillah. Maka kepada saudara-saudaraku, apalagi yang masih memiliki orang tua, banyak-banyaklah berbuat baik kepada orang tua. Jangan suka menyusahkan orang tua. Bikin orang tua bahagia, buat orang tua tersenyum bahagia ya dengan keberadaan kita sebagai anaknya. Ya, bahagiakan orang tua dengan kemampuan yang kita miliki. Ya, jangan malah menyusahkan, jangan hanya bisa membuat orang tua menangis, membuat orang tua gelisah. Ya, dan bahkan ya karena saking sedihnya, saking beratnya orang tua sampai seakan-akan dia minta berharap supaya anaknya itu diwafatkan hanya gara-gara kedurhakaan anaknya. Aliyadzubillah. Karena zaman sekarang banyak anak-anak yang durhaka ya kepada orang tua. Ya karena mungkin pengaruh dari media atau pergaulan yang tidak baik atau jauh dari pemahaman agama, sehingga seorang anak rela ia mau menuntut orang tua ke meja hijau hanya masalah-masalah dunia, atau bahkan anak yang mengusir orang tuanya, atau bahkan anak membunuh orang tua hanya gara-gara persoalan yang sepele. Ya maka jauhilah kita dari sifat durhaka kepada orang tua, karena termasuk dosa besar yang akan menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka. Begitupun waqatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, yaitu membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk membunuhnya kecuali dengan cara yang benar, termasuk membunuh orang hanya gara-gara sepele, masalah harta, masalah lahan, ya masalah cinta atau apa. Sekarang orang mudah sekali membunuh orang lain tanpa memikirkan akibat di dunia atau nanti di hari kiamat. Di dunia orang kalau membunuh jelas ditangkap, dimasukkan ke penjara, atau kalau kena hukum Islam dia dibalas dibunuh. Ya, apalagi nanti di hari kiamat dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka kalau andai kata kita ada marah kepada seorang, emosi, jangan sampailah kita melukai, apalagi sampai membunuh. Pikirkan efeknya di dunia, apalagi nanti di hari kiamat. Maka membunuh jiwa, membunuh orang, apalagi dia membunuh seorang muslim ya tanpa alasan yang benar, maka dia sudah jatuh kepada perbuatan dosa yang akan menyebabkan orang yang melakukan pembunuhan itu yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Begitupun aklu malal yatim, makan harta anak yatim, itu pun dilarang. Ya berapa banyak om-om, tante-tante yang memakan harta ya ponakan-ponakannya ketika saudaranya meninggal, lalu dia yang menguasai harta dari ponakan-ponakannya tersebut. Ya dibiarkan ponakannya menderita dan dia mengambil harta saudaranya. Atau juga banyak yayasan-yayasan yatim piatu yang mendapat donasi ya, dan kemudian donasi itu tidak diperuntukkan untuk anak yatim, hanya sepersekiannya saja, sedangkan kebanyakan harta itu dimanfaatkan oleh pemilik yayasan. Ya aliyadzubillah. Maka pada saat ada amanah bagi kita ya untuk disalurkan kepada anak-anak yatim, maka lakukanlah, jangan kita kuasai. Maka makan harta atau anak yatim apapun bentuknya dilarang, dan ini termasuk dosa besar yang akan menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka. Begitu juga riba. Kita menyimpan uang di bank, atau kita merentekan atau meminjamkan uang kepada orang. Ya pada saat kita ke bank nanti akan ada bunga yang diatur seperti itu, yang kita membayar ya nanti tidak sesuai dengan apa yang kita pinjam, atau kita pinjamkan kepada orang ya, maka ketika kita meminta lebih dari pembayarannya itu, maka itu juga termasuk riba. Dan riba ini juga akan termasuk perbuatan dosa besar yang bisa menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka. Begitupun wal firor minaz zahab, yaitu lari dari medan ya pertempuran, desersi ya, ketika perang ya dia diam-diam menyelinap lalu kemudian kabur, tidak ikut pergi berperang. Ini menunjukkan kepengecutannya ya terhadap kematian. Ya maka siapapun orang yang lari dari peperangan ya karena dia takut mati, maka ini termasuk dosa besar. Ya kecuali dia lari atau menghindar itu tujuannya adalah untuk bergabung dengan pasukannya yang lain ya, atau sedang menyusun si Asad. Tapi kalau memang dia takut mati sehingga dia lari dan kemudian tidak ada di pasukan itu ya untuk selamanya, maka dia terkena dosa besar yang akan menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Begitupun
wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita baik-baik, ya dia beriman dan dia lengah, ya dituduh dari perbuatan zina. Jadi karena kita tidak suka dengan seorang wanita baik-baik, lalu kita berusaha menjatuhkan martabat, menjatuhkan kehormatannya, maka kemudian kita mencari-cari kesalahan wanita itu, lalu kemudian kita memfitnahnya. Dan si wanita itu gak sadar sedang disebarkan aibnya, padahal orang wanita itu tidak melakukannya. Maka orang yang menyebarkan gosip dengan tujuan merusak kehormatan wanita mukminah tersebut juga jatuh ke dalam perbuatan dosa besar yang akan menyebabkan pelakunya itu masuk ke dalam neraka, aliyahzubillah. Maka jangan mudah kita ini menyebarkan gosip-gosip dengan tujuan meruntuhkan kemuliaan, dengan tujuan meruntuhkan kehormatan seorang wanita mukminah. Jagalah kehormatan dia. Nah, jadi orang yang melakukan ini termasuk dosa besar, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka, aliyahzubillah. Wa qad dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jima'az dzunubil lati tudkhilun nar. Sungguh-sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan jima'az dzunub, kumpulan dosa-dosa, himpunan dosa-dosa allati yang tudkhilu, dapat memasukkan annar ke dalam neraka. Di dalam hadis ini nanti Rasulullah SAW sudah mengumpulkan beberapa perbuatan dosa yang dapat menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka. Fafi Sahih Muslim, maka di dalam kitab Sahih Muslim, an Iyad bin Himar, dari Iyad bin Himar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda, di dalam khutbatin lahu tawilah, di dalam khutbahnya yang panjang. Rasulullah SAW pernah bersabda ketika beliau sedang berkhutbah yang panjang. Nah, ini diambil yang pendeknya saja, babnya saja. Beliau mengatakan, wa ahlun nari khamsatun, dan penghuni neraka itu ada 5 kelompok, ada 5 golongan, atau ada 5 penyebab. Pertama adalah ad-dhaif, yaitu orang yang lemah, alladzi la zabrolahu, yaitu orang lemah yang tidak memiliki akal baginya. Jadi orang lemah yang tidak mampu menjauhi, tidak dapat meninggalkan perbuatan maksiatnya, tidak mampu meninggalkan kebatilannya, lemah jadi tetaplah dia berkubang dengan kemaksiatan, dia tetap berkubang dalam perbuatan-perbuatan batilnya, karena lemahnya dia. Karena akalnya tidak nyampe untuk memahami ajaran agama, atau mungkin juga karena faktor yang lain sehingga dia tidak mampu meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan kebatilan. Karena apalagi dia berada di tengah-tengah orang-orang atau berada di tengah-tengah komunitas yang selama ini menguasainya, yang selama ia berada dalam komunitas itu. Nah, sedangkan komunitas itu adalah orang-orang yang terbiasa melakukan kemaksiatan, apakah kemusyrikan atau perkara-perkara bid'ah, atau juga komunitasnya ini adalah komunitas yang tidak baik secara akhlak, karena suka minum minuman keras, suka berhura-hura, dan dia tidak mampu untuk meninggalkan kemaksiatan atau perbuatan yang dilarang tersebut, maka inilah salah satu di antara kelompok orang yang masuk ke dalam neraka, yaitu ad-dhaif alladzi la zabrolahu, yaitu orang yang lemah, yang tidak mempunyai akal, yang tidak punya kemampuan baginya untuk meninggalkan kemaksiatan yang ada di antaranya. Alladzina hum fikum tabi'an la yabtaguna ahlan wala malan, yaitu adalah orang-orang yang alladzina, orang-orang yang hum, mereka itu fikum tabi'an, menjadi pengikut pada kalian, la yabtaguna, di mana mereka itu tidak mempedulikan yaitu keluarga atau harta benda mereka. La yabtagun, tidak peduli kepada ahlan, kepada keluarga, anak istrinya, wala malan, dan juga tidak peduli kepada harta bendanya. Itu adalah orang-orang yang suka berbuat
seenaknya. Karena dia merasa punya pengikut, dia punya anak buah, ya, sehingga dia mau pergi kemana saja, ya, dengan anak buahnya, ya, sehingga dia tidak peduli dengan anak istrinya, dia tidak peduli dengan pekerjaannya, dia tidak peduli dengan harta bendanya, ya. Maka ini juga adalah orang-orang yang merupakan, ya, penghuni neraka, ya. Alladzina hum fikum tabi'an, orang-orang yang mereka itu pengikut, ya, pada kalian, la yabtaguna, dan mereka itu tidak peduli kepada keluarga dan juga harta. Kemudian wal kha'in alladzi la yakhfalahu tamaun, orang yang berkhianat yang tidak tersembunyi, ya, bagi orang tersebut ketamakan atau kerakusannya. Ya, orang dikasih amanah, ya, untuk, ya, mengolah harta misalnya yang nanti disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan dia mengkhianati amanah itu. Dia kuasai hartanya, dia ambil 90% amanah itu, lalu 10% barulah disalurkan. Ya, karena banyak sekarang orang bansos, apalagi zaman sekarang orang kesusahan, lalu ada orang diberikan amanah sekian miliar atau sekian triliun untuk disalurkan kepada orang-orang fakir atau miskin atau orang-orang yang terkena dampak kesusahan itu, tetapi sayangnya dia tidak melaksanakan amanah, tapi dia mengkhianatinya, ya. Maka ini juga adalah orang yang dijamin dengan, ya, neraka. Ya, orang ini tampak betul kerakusannya, tampak betul ketamakannya, ingin menguasai hartanya. Ya, dengan hartanya itu lalu dia membeli kendaraannya atau memodifikasi kendaraannya, ya, atau dia membeli tanah atau apapun, ya, dan dia juga memberikan bagian kepada orang-orang yang membantu kelancaran dari perbuatannya itu. Ya, karena orang ini adalah orang-orang yang korupsi, ya, orang yang mengambil harta yang bukan miliknya, dan ini adalah orang-orang yang rakus, dan banyak betul orang-orang yang rakus zaman sekarang. Minjam sekian banyak kepada suatu lembaga keuangan dunia, lalu kemudian, ya, mengambil sekian persen untuk mereka dan kelompoknya, dan dikeluarkan harta itu hanya sepersekian persen saja untuk ya, masyarakat, ya, untuk rakyat yang membutuhkannya. Ya, zaman sekarang banyak. Alhamdulillah, jangan kita menjadi bahagian atau kelompok ini, karena, ya, Nabi sudah menjamin ini adalah merupakan ahlunar. Wal kha'in alladzi la yakhfalahu tamaun, orang yang berkhianat yang tidak tersembunyi bagi dia ketamakannya. Wal kha'in alladzi la yakhfalahu tamaun wa indaqa illa khanahu, yaitu orang yang berkhianat yang tidak tersembunyi ketamakan baginya, wa indaqa, ya, walaupun kecil, walaupun dalam hal-hal yang sedikit, ya, illa melainkan khanahu, ia tetap mengkhianati, walaupun jumlahnya sedikit, walaupun hanya sekian puluh juta, sekian ratus juta, dia juga akan berusaha untuk mengkhianati amanah itu, apalagi, ya, jumlahnya besar. Ya, jadi kelompok yang ketiga adalah al-kha'in alladzi la yahfalahu tama'un wa indaqa illa khanahu, yaitu orang yang berkhianat yang tidak tersembunyi ketamakan baginya, walaupun sedikit, ya, walaupun remeh, walaupun kecil, melainkan dia akan tetap mengkhianatinya. Aliyahdubillah. Ya, ini adalah merupakan perbuatan dosa, yaitu berkhianat terhadap amanah yang diberikan kepadanya, banyak ataupun sedikit, ya, maka akan menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka. Terus warajulun la yusbihu wa la yumsi illa wa huwa yukhadi'uka an ahlika wa malika, yaitu orang-orang yang mengkhianati, orang-orang yang menipumu, ya, ya, warajulun, dan seseorang la yusbihu wa la yumsi, orang yang tidak di waktu pagi ataupun di waktu sore, illa wa huwa yukhadi'uka, melainkan dia akan menipumu, melainkan dia akan mengkhianatimu tanpa mempedulikan, ya, an ahlika, keluargamu, wa malika, atau juga hartamu. Nah, orang-orang yang suka menipu kita, orang-orang yang suka mengkhianati kita, ya, meminta pekerjaan tapi dia nanti menyalahgunakan pekerjaannya, ya, atau dia diamani sesuatu oleh kita dan dia menipu kita. Maka perbuatan menipu orang lain, ya, tanpa mempedulikan diri kita, keluarga kita, atau harta kita, juga akan menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka. Kemudian juga wadzakara, dan Nabi juga menyebutkan di antara amalan
yang dapat menyebabkan pelakunya masuk dalam neraka adalah al-bukhlu, bakhil, kikir, wal kazibu, dan juga dusta, wasinzir, yaitu orang yang gemar menghina dengan kata-kata yang kasar, ya, dengan kata-kata yang kotor, ya, untuk menghina orang, ya. Jadi orang yang gemar mengeluarkan kalimat-kalimat, mengucapkan perkataan-perkataan dalam bentuk penghinaan kepada orang dengan kata-kata yang kasar dan seterusnya juga adalah merupakan penghuni neraka. Dan juga al-fahas, yaitu orang yang suka berkata-kata keji, orang yang suka berkata-kata yang mengandung kekejian di dalamnya. Nah, itulah beberapa perbuatan dosa yang ada di dalam buku ini, yang ada di dalam keterangan atau pasal ini, ya, yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami, dan setelah itu kita jauhi, kita hindarkan. Ya, segera, jangan ditunda-tunda. Karena kalau seandainya salah satu di antara ya perbuatan-perbuatan ini masih ada melekat dalam diri kita, baik perbuatan ataupun perkataan, itu akan menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Ya, kita bersyukurlah ya ketika Syekh Umar Sulaiman Ashqar rahimahullah menyebutkannya kepada kita, sehingga kita tahu dan kita khawatir masuk ke dalam neraka, ya, dan dengan ini kita berusaha menjauhkan semaksimal mungkin apa yang sudah kita ketahui. Dan bukan hanya ini saja dosa-dosa, masih banyak lagi yang lain. Silahkan baca kitab-kitab yang lain, semisal kitab Kabair Imam Az-Zahabi atau Al-Kabairnya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahumullah, ya. Nah, buku-buku ini sangat bernilai di sisi kita sebagai seorang muslim, karena tanpa mengetahui perbuatan dosa, kita tidak akan dapat menghindar dari perbuatan dosa. Dan bagaimana kita bisa menghindar dari neraka kalau kita tidak meninggalkan perbuatan dosa? Ya, mudah-mudahan penjelasan singkat ini, penjelasan yang ringkas ini dapat memberikan faedah kepada kita, supaya kita terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa. Dan dengan menghindarkan diri kita dari perbuatan dosa, insya Allah kita akan terhindar dari dimasukkannya ke dalam neraka. Karena neraka adalah suatu tempat yang wajib untuk kita jauhi, dan kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan ya oleh Allah, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita ya dari dimasukkan ke dalam neraka. Dan mudah-mudahan kita tidak ya melihat dan kita tidak merasakan yaitu dahsyatnya, yaitu siksa dalam neraka. Dan mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari neraka, dan mudah-mudahan kita ya dimasukkan ke dalam rahmat Allah, yaitu ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan penjelasan ini dapat memberikan faedah khususnya untuk saya, keluarga saya, dan juga kepada segenap daripada kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan berfaedah. Nah, jikalau ada kekeliruan, ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan, ya mudah-mudahan saudara-saudaraku membukakan pintu maaf, ya, dan mudah-mudahan berfaedah. Dan diakhiri dengan walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك